Ada franchise-nya nggak Kak? Pernah waktu itu yang susu jelly. Padahal yang jualan tuh anak SD. Lebih laku, lebih pinteran dia yang jualan daripada aku. Awal-awal tuh kenapa sih Kak kepikiran bisnis ini? Aku itu punya kucing. Dia punya anjing. Anjingnya jangan ke gua. Makasih. Mungkin kayak Chef Arnold, Chef Juna akan melirik produk ini nanti jual bebek. Kalau aku jualan, aku nganggapnya kalau aku beli gimana. Makanya aku kalau bikin kayak ginian tuh agak perfeksionis. Ya jadi kayak buko tuh mendingan aku opennya pas Jumat Berkah aja. Gitu kan. Biar ada promonya juga guys. Kan mahasiswa Bor, gak ada duit kita. Nah, Lu tahu iya. sendiri. Kunci sukses di bisnis nih apa aja sih? Jadi kita harus tahu dulu juga target pasarnya. Jadi ya modal apa istilahnya? Mau belajar. Gue tuh tertarik juga Kak, pengen buka usaha gitu. Lu juga kan Bor. Cuma kadang-kadang kepentok modal kami nih Kak. Wajar. Modal dengkul aja. Dia orang legal doang. What's up gengs, balik lagi bersama gua Marvin. Gua Nanda. Di sini kita akan ngebahas hal seru, inspiratif, kocak hanya di Pojokan random. Karena kita gak bakal diam. bahas random dong. Asik. Welcome buat lu semua yang nonton sambil duduk, rebahan, tiduran, makan, kayang, terserah kalian mau ngapain. Kerangkeng gak? Kerangkeng gak? Enggak. Oh, udah hilang ya? Udah hilang. Gue doain mereka sehat selalu, masuk surga pastinya. Amin. Amin. Oke gengs, gua hari ini punya something special nih. Apa nih, Cok? Aus gak lo? Iya, ini apa namanya, Cok? Susu jelly. Lu cobain Vin. Enak nih. Iya dong, cobain dulu lah. Lu kan doyan susu tuh, ya kan? Iya, susu apa dulu nih? Lu bedain susu yang gandul sama ini, coba enak mana? Bismillah dulu dong, Gua haleluya, Cok. Kagak gini. Jago lu sekarang jeruput ya. Enak banget. Ini ngomong dari siapa sih? Ada lah. Dari salah satu pembisnis kita. Seru kan? Seru. Enak gak? Enak. Gua bisa lagi lah. Kita panggil dulu yang punyanya kali ya. Mana narasumbernya? Oke lah, boleh kita panggil Mbak Putri, silakan Kak masuk. Oh, ini Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Dengar dong Mbak Putri. Mbak Putri. Aduh. Sehat Mbak Putri. Alhamdulillah sehat. Makasih loh makanannya loh. Saya Iya. suka loh. Lu Bapak aja suka, Cok. Gratis. Wajar. Ini bisnis dari Kak Putri. Yes. Oh, Tapi yang itu namanya buko pandan. Sorry, aku koreksi. Koko Pandan. buko pandan. Oh, buku Pandan. Itu sebenarnya sempat viral. Aku pernah lihat juga di internet. Hmm. Itu salah satu dessert di Filipina. Jadi kayak mungkin karena nggak lama lah namanya, kalau yang viral-viral di Indo kan bentaran doang ya, terus hilang lagi, terus Bener. ngeviral lagi gitu, terus ya udah aku coba-coba bikin ya udah sampai sekarang. Kayak ini ya, kayak es kepal Milo. Ya bener, es kepal Milo. Buset, viral banget. Saya nggak tahu apa itu. Ya yang ini belum pernah cobain berarti. Iya Kak, gue nggak pernah cobain makanan. Makanya kalau ada makanan yang unik-unik itu saya biasanya menarik diri dulu, nggak untuk gitu. mencoba, karena biasanya kalau udah yang ngasih baru saya beli sendiri gitu. Iya sih, aku juga kayak yang waktu viral tuh aku juga baru nyobain di akhir tahun kemarin. Oh sama. Viralnya dari kapan? 2003 akhiran lah baru makan. Ternyata mie goreng biasa doang gitu. Ya kalau buat aku sih ya namanya mie murah dengan rasa yang termasuk enak kalau menurut aku. Oh. Guys, ini belinya di Arutes guys. Ini enak bener guys. Makasih. Jujur kok, ini enak loh. Kalau bisa Bocah lapar. yang punya kakak nggak usah dimakan, saya aja. Kan mau gratis, enak Bor. Serius gua. Silakan. Habisin Enak juga nih. nggak apa-apa. Kak, kenapa kakak milih bidang ini? Dan sejak kapan sih kakak menekuni bisnis ini? Aku bikin Gua sambil makan ya, Kak? brand. Ya monggo. Brand Arutes itu dari 2018. Buset. Dari Oktober. Udah lama dong. Tapi awalnya cuma susu jelly aja. Ini tuh baru. Yang creamy drinks ini baru. Oh, ini baru. Baru. Jalan setengah tahun mungkin. Setengah Dari tahun. tahun kemarin.
Awalnya tuh ya dari yang pertama aku jualan susu jelly itu karena ya namanya butuh dana tambahan lah ya. Dari dari kita kerja banyak lah sekarang yang pebisnis kayak gitu kan, jualan-jualan yang dari nge-reseller atau mungkin bikinan mereka sendiri dijual lagi gitu kan ya. Nah terus dulu tuh masih jualnya kan ke teman gitu kan, baru ada nama tapi belum ada stiker kayak sekarang. Gitu. Jadi cuma dulu tuh modalnya pakai ya stiker dikasih nama kayak rasa kayak strawberry, terus Oreo, Milo gitu-gitu. Nah, barulah dibantu dibikinin stiker, desainnya segala macam ya jadilah kayak gitu. Tapi yang bestseller ini Kak? Kalau creamy drinks iya Buko Pandan karena kan rasanya nggak terlalu manis juga gitu kan, creamy. Keren kan gue mintanya yang ini. Keren. Ada franchise-nya nggak Kak? Enggak, aku benar-benar masih sendiri karena kan belum berani juga gitu kan. Paling kalau nge-reseller sih pernah waktu itu yang susu jelly. Itu dulu ada reseller dia di Bekasi. Jadi dia sampai padahal yang jualan tuh anak SD. Kalau kalian mau tahu, itu yang jualan anak SD. Dia awalnya ngelihat story aku, dulunya murid aku juga buka ngajar waktu itu. Terus dia ngelihat produk aku, terus dia beli gitu. Awalnya buat di rumah aja. Nah terus akhirnya si anak ini dia coba jualin ke temennya, dipromosiin gitu kan di story, ditawarin ke teman-teman, dan ternyata lebih laku, lebih pintaran dia yang jualan daripada aku. Itulah Cok, power of sosmed Cok. Nggak bisa diajarin marketing sejak dini ya. Iya. Keren sih itu. Tapi yang aku salutnya itu bocah marketingnya tuh berani. Maksudnya dia berani ngechatin gurunya, ngechatin temennya gitu kan. Sampai waktu itu sekali order itu 100 botol. Cuma dari dia doang. 100 botol? Iya. Kalau botol harganya satu gini berapa Kak? Kalau itu aku jualnya sih 20.000 satu toples. Satu cup ini? 20.000. Tapi edisi Jumat Berkah aku jualnya cuma 15. Bro. Wah. Hari Jumat gue beli. boleh. Ngomong-ngomong produknya ada apa aja Kak? Cuma minuman doang Kak atau? Basicnya sih ya kayak kalau yang aku bikin sendiri cuma susu jelly sama Buko Pandan. Selain Buko Pandan ada juga kayak mango sagu, Milo sagu juga ada. Cuma kalau kayak mango sagu kan buahnya musiman gitu kan. Jadi ya yang paling sering ada ya Buko Pandan gitu. Paling gampang. Tapi aku juga ada nge-reseller dari beberapa kayak sambal kurma coklat juga. Cuma karena mereka kayak sistemnya PO gitu kan, jadi ya di kadang-kadangin aja. Brownies juga ada sih dia. Tapi yang aku bikin ya itu salah satunya. Wih, ini enak banget loh. Tapi gue kepikiran ini deh. Awal-awal tuh kenapa sih Kak kepikiran bisnis ini? Pertama aku itu punya kucing. Asik. Dari dia kucing. punya anjing. Anjingnya jangan ke gua. Anjing lu namanya siapa? Gua ada anjing itu namanya si Channel. Oh gitu. Dia samoyed gitu lah. Gitu. Temennya Palembang. Temennya Elvi. Bukan. Bukan ya? Ya, gue tadi pikir dari kucing. Kenapa kucing? Jadi tiba-tiba terpikir ya ini. itu kan kalau dulu kan kerjanya kan aku karena masih kuliah waktu itu kan. Jadi ya jatuhnya kayak mungkin dibilangnya freelance kali ya. Jadi nggak under dari tempat kerjanya langsung gitu. Jadi ya udahlah aku pikir coba aja gitu. Iseng nyari di YouTube gitu kan, jualan yang gampang gitu kan. Nah, itulah susu jelly gitu kan. Ya namanya kalau bikin-bikin begitu kan nggak gampang ya, bakal ada aja lah kendalanya gitu, trial and error dulu gitu kan. Sampai pernah yang namanya bikin susu jelly Milo aja basi gitu kan, padahal baru bikin sorenya udah basi. Itu pernah. Oh, susu Milo bisa basi ya? Bisa. Oh. Dan ternyata emang ada triknya gitu. Oh, ada triknya biar dia tahan lama. Iya, ya kayak dia kan nggak boleh panas. Padahal kan kita kan kalau bikin Milo kan harus pakai air panas kan. Ya itu ketika dimasukin ke botol dia itu nggak boleh dalam keadaan panas ataupun hangat tuh nggak boleh. Benar-benar harus dingin baru ditutup itu. Itu kalau ditutup kayak gitu bisa bertahan berapa lama sih Kak? Tapi kalau Milo dia itu baiknya misalkan aku bikin hari ini, nanti paling lambat tuh besok udah harus habis. Gitu. Beda dengan yang lain kayak ada Oreo, ada strawberry gitu kan, anggur. Tapi kalau di suhu ruang biasanya sih rata-rata besok. Gitu. Tapi kalau dimasukin freezer itu biasanya bisa tahan sampai 1 bulan. Oh,
Bila apa? Lu juga dimasuki freezer awet. Iya, tinggal sembelih aja nanti kalau mau dimakan. Oke, Kak. Gue mau nanyakan Kakak nih banyak banget bisnisnya nih. Udah nekuni ini trial and error nih. Menurut Kakak sih apa sih kemampuan dasar yang perlu dimiliki untuk berbisnis? Pede. Pede. Serius, pede. Karena kalau nggak pede, kayak mau jualan nih, itu mau jualan ke siapa kalau kita nggak pede? Ya minimal posting dulu aja di story WA gitu kan. Iya bener. Minimal nawarin dulu ke temen gitu kan. Aku aja dulu juga nawarin ke temen, namanya live streaming aja aku nggak pernah gitu kan. Kakak belum pernah coba live streaming tuh? Nah baru mulai namanya syuting depan kamera. Dulu kan kerjanya di siaran. Dan itulah baru pertama kalinya live di depan kamera. Ini aja baru 7 episode. Kalau teman-teman mau beli ini nih di mana nih? Kak? Oh ya Kak, kalau teman-teman mau beli ini di mana? Di marketplace ada nggak? Enggak. Kalau kayak gini kan jatuhnya kan dia harus produk konsumsi langsung makan gitu ya. Jadi ya mendingan by WA aja gitu. Kasih tahu dong nomornya. Kasih tahu. Ada. Nih. Tolong direktur nanti ini dimasukin di video nih besar ya. Bantu Kak Putri juga nih. Ini bener-bener enak loh. Makasih. Mungkin kayak Chef Arnold, Chef Juna akan melirik produk ini nanti jual bener-bener. Amar Joni nggak? Amar Joni. Amar Joni penjara. Ngomong-ngomong Amar Joni tahu kan? Ngirim gak sekaliwat? Biasa. Dia nge-branding dirinya kayak gitu kan. Iya, dia mirip Amar Joni nih, dia nge-brandingnya kayak Mirip gitu. gak Kak? Nggak apa-apa. Mirip gak sih Kak sekaliwat? Mirip kayak. Tapi gue mau Mas Joni, dia jual akun IG loh Kak. Ada baru baca Oh gak? iya, gue kemarin lihat tuh. Iya, dia jual IG. Kenapa dia jual IG? Kan di penjara Kak, gak ada aktivitas. Oh gitu, jadi IG-nya daripada terlantar gitu. Iya, kalau gak salah 3M gak usah jual. Gitu. Ya udah beli Gih, kamu kelola gitu. Ya maunya sih. Nah Kak, mau nanya nih, selama lu fighting di bisnis apapun yang Kakak tekunin, tantangan terbesarnya itu apa sih Kak? Nah, kita ngomong dari bisnis ini deh, yang Kakak jual susu jelly ini, tantangan terbesarnya apa sih Kak? Ya namanya kalau udah makanan minuman, itu kan ada masanya lagi laku banget. Benar. Tapi giliran turun, bener-bener bisa turun. Turunnya tuh turun banget, sampai sebulan gak ada pemasukan tuh ada. Oh, bisa gitu? Bisa. Oh. Ya namanya apa? Kalau udah ketemu makanan minuman tuh emang pasti bakal kayak gitu. Ada di masanya tuh bener-bener sepi gitu kan. Tapi bukannya orang aus setiap hari kayak dia. Aus dulu nih. Tapi kan ya mungkin entah bosen atau apa gitu kan ya. Jadi ya udah wajar gitu. Soalnya kalaupun aku pernah sampai bener-bener kayak ngasih promonya tuh udah kayak jual rugi gitu. Benar-benar. Tapi ya apa? Kalau dipikir-pikir ya udahlah, emang namanya orang kan pasti ada aja bosennya gitu kan. Ya mungkin kayak apa biasanya kalau kita ngelihat itu mulu, makanan atau minuman mulu, jadi kayak bosen aja gitu. Tapi nanti ada masanya tuh ya kita kangen gitu kan, beli lagi. Oh iya. Kayak Beli gitu. makan gak apa-apa kayak? Ya, Ya kami sebagai konsumen pun dia juga gitu kadang-kadang. iya, karena aku ngelihatnya gitu. Puasa. Karena aku ngelihatnya gitu, kalau aku jualan, aku nganggapnya kalau aku beli gimana. Makanya aku kalau bikin kayak ginian tuh agak perfeksionis. Jadi kayak bikin sujel nih. Kan awalnya aku ngikutin resep di YouTube. Terus pas aku coba terlalu asem lah atau manis lah. Iya gitu. Jadi aku coba-cobain sampai berbagai merek susu, berbagai merek yogurt juga. Itu aku cobain semua. Berarti Kakak udah banyak melakukan trial and error berapa kali nih untuk membuat 3 bulan. Oh 3 bulan baru lu bayangin. Wah, lama lah itu 3 bulan. Kalau Iya, ini sebulan 2 bulan, sebulanan lah kira-kira. Karena ini produk baru kan Kak? Jatuhnya memang baru. Jatuhnya memang baru. Terus waktu itu aku lihat resepnya itu kebetulan emang brand mereknya agak susah. Karena memang aku coba ya kayak evaporasi aja deh. Ada evaporasi A, evaporasi B. Oh iya. Di itu aja rasanya udah beda. Ada yang apa ya aku bilang ya kayak kental banget. Jadi diminum begitu aja enek. Itu ada. Iya benar. Diminum aja tapi kental. Iya. Jadi nggak dicampur. Jadi nggak dicampur apa-apa. Jadi kayak minum susunya doang gitu, susu evaporasinya doang. Itu aku pernah nyobain dan itu enek. Gitu. Jadi pas aku nyoba yang brand yang merek ini, ternyata dia lebih ringan gitu.
kayak mirip susu cair cuma nggak terlalu creamy gitu. Ya itu. Makanya enak. Enak. Gue ngerasa Gitu. itu enak di bibir. Iya, Lu maksudnya mah apa tuh aja diembat juga sih. maksudnya tuh ya itu. Tapi bener-bener loh, ini enak loh. Makasih. Pertama kali gue makan. Dia orang paling jujur yang pernah gue tahu, Kak. Gak apa-apa. Ya tanya nih, gue pertama kali gak makan yang aneh-aneh itu gak pernah. Gue bukan orang coba-coba gitu. Iya sih. Aku Cuman nih, juga gitu. bener-bener enak nih. Ada saat ini tuh gue ya. Makan. Jangan dikasih deh, jangan dikasih. Oh udah satu dikasih. Oh udah. Iya dia minta tadi. Nah Kak, kendala yang lu hadapin dari awal lu mulai bisnisnya apa Kak? Kendalanya kan tadi kan tantangan tuh harus pede. Kalau kita lihat kendalanya apa sih? Satu. Selain dari ini ya kayak dari makanan ya, kendala yang di faktor selain makanan. Mungkin juga apa namanya dari keluarga juga mungkin ngelihatnya tuh aku dapat untung nggak sih jualan itu dengan harga segitu gitu. Karena kan jadi kan kayak ngelihatnya itu orang kan biasanya kan kalau bisnis kan ngeliat untungnya dulu gitu. Benar. Kan. Tapi ya kalau aku pikir kalau bisa aja aku misalkan kayak susu jelly yang sebotol itu aku jual 15 bisa aja. Tapi kan aku kenapa milihnya 10.000 gitu. Jadi ya biar orang-orang tuh juga kalau mau beli ya worth it lah gitu. Gitu. Isinya juga banyak loh ini. Oh, banyak banget memang isinya. Bener gak? Bener. Ada kelapanya. Iya. Bukan kacang deh ini. Apa Kak? Itu Aku jelly. spill ya. Itu ada sagu mutiara, ada agar-agar juga, ada nata de coco, ada juga itu Kelapa tadi ya? kelapa KW. Serius, itu kelapa KW, bukan daging kelapa beneran. Oh ini kelapa Kak? Emang ada kelapa KW? Pakai jeli kelapa. Kan bikin Oh sendiri. bisa. Cuma di trik. Bodoh ada banget triknya. gue ya baru kalau ini tahu ada kelapa KW. Gue pikir ya namanya juga orang kan nggak tahu gak biasa. Gue pikir itu kelapa beneran. Lu ngerasain Iya. ini nggak? Yang lembut dimakan dikunyah kayak kentang. Itu apa jelly juga kan? Kayaknya agar-agar itu. Karena loh, enak pakai kan? agar-agar Yang paling sama yang jeli kayak kelapa itu. Nggak kentang. Emang ada kayak kentang di sini? Ada yang kentang dimakan lumer gitu pecah gitu loh. Ya itu kayaknya agar-agar. Itu sebenarnya nggak ngeset. Aku juga bingung. Nah itu bahkan aku aja yang udah bikin berapa kali aja agar-agar aja bisa nggak ngeset. Enak sini. Ya udah sisanya ya pakai kuah. Ya kalau keju kenapa aku pisah? Karena satu ada yang nggak suka. Iya benar-benar. Oh ada yang alergi kali ya? Mungkin alergi, mungkin juga nggak doyan. Kayak adekku tuh, adekku 2, satu doyan keju, satu nggak. Ya udah, jadi makanya kejunya aku pisah. Ada juga yang kalau yang beli dia apa namanya, Kak aku nggak mau pakai keju, ya udah. Jadi bukonya doang. Oke. Gitu. Nah menurut lu sih Kak bisnis yang Kakak jalanin ini tergolong fleksibel nggak sih? Dan itu gak buat work life balance Kakak tuh kacau gitu? Iya, terganggu gitu nggak? Kalau aku pribadi fleksibel iya, karena kan kayak gini kan aku bikin sendiri gitu kan. Jadi daripada dulu pernah bikin kayak open PO tiap hari. Ya, tapi kan agak sayang gitu kalau cuma misalkan hari Senin tahu tuh yang masuk orderan cuma 1 atau 2 gitu kan. Ya jadi kayak buko tuh mendingan aku opennya pas Jumat berkah aja. Jadi biar sekalian gitu kan. Biar ada promonya juga guys. Bener. Nih, kayak dia nih. Nah, Jauh-jauh dari Palembang dari ya, bro. seberang. Dari promo doang Jakarta bangke emang. Iya iya. Iyalah, kan mahasiswa Bor, gak ada duit kita. Nah, Lu tahu iya. sendiri. Yang ngerasain aja lah kita Iya, kalau mau bisa jajan. gak usah promo, gratis. Nah iya kan. Mau ya? Ya kan kalau kita buat jajan aja kan pasti minimal nyari promo. Iya, Kayak gitu. bener-bener sih. Kalau dia nggak dia memang kaya dari lahir. Oh gitu. Ya udah. Amin. Berarti dia tinggal ngeborong nih si Nanda nih. Amin. Dia paling banyak borong bang. Oh gitu. Borong apaan? Borongan. Iya dong borongan. Terus kalau apa namanya? Ya cenderung sih ya itu dilihatnya tuh worth it nggak gitu aku jualan gitu. Tapi kalau work life balance ya tinggal aku atur aja. Kalau misalkan aku nggak sempet ya udah ya apa nggak open PO gitu-gitu. Rata-rata karena kan kayak sujel, kalau kayak sujel kan bisa lah aku stok gitu kan. Yang taruh di freezer gitu. Paling cuma beberapa aja. Tapi ya sekarang sih lebih open PO aja. Oh kalau gitu, oke Kak. Kalau Kakak buka kayak gini ini bisa bertahan berapa lama Kak? Minuman ini ya? Ini minuman atau makanan kita bilang? Minuman atau makanan?
Ada Apa air ya? minuman. Lebih ke makanan sih kayaknya. Minuman yang mengenyangkan. Sumpah. Serius bro, kenyang lo makan satu itu. Iya sih. Iya kan? Adekku juga bilangnya kenyang makan Jadi itu. yang makan tadi kita nggak usah makan. Kalau Badan lu aja gede. buko dia kan nggak boleh taruh freezer. Oh, ini nggak boleh taruh freezer? Nggak boleh, karena itu pure tanpa air. Bener-bener cuma susu. Jadi cuma pakai susu evaporasi sama susu kental manis kan buat pemanisnya ya. Iya. Jadi nggak boleh masuk freezer. Karena kalau udah masuk freezer, ketika dia keluar, walaupun nggak beku, itu bisa cepat rusak. Oh gitu. Gitu. Oke. Lu kan mahir banget di soal persusuan. Enggak, gue bidang obat kak. Gue Oh, gitu. kalau makanan memang nggak tahu nih, kayak triknya di background gue kan farmasi gitu kak. Gue juga Sombong. agak Mulai jumawa. mulai jumawa dikit. Kan masalah di farmasi kan nggak belajar tentang kayak makanan gitu, nggak terlalu Iya. mendalamin gitu. Oh ternyata baru tau kalau nggak ada air memang nggak bisa di freezer. Iya, karena kan emang aku juga baca-baca katanya memang nggak boleh. Paling kalau didinginin ya pakai kulkas biasa aja. Kalau kulkas biasa, kalau buko pandan palingan 3 hari. 3 hari itu masih enak, karena kan dia nyampur kan, semua-muanya di situ. Tapi kalau cuma kuahnya doang, nggak tahu sih, aku biasanya 3 harian aja udah harus habisin. Oh gitu, oke Kayak oke gitu. oke. Jadi kalau orang yang mau beli kan, mau bisa belum sempat makan, ingat batasnya 3 hari gitu. Nah, iya, Jangan bener. lebih. Iya, Iya. yang ada malah kemakan. Kalau ada apa-apa kan tanggung jawab dari penjual udah ngomong nih. Iya. Ya, Tapi lu tertarik gak buka bisnis ini? tertarik ini di Palembang nggak ada loh. Iya, emang. Jujur di Palembang belum ada loh. Coba aja buka. Hah. Paling alternatifnya kayak evaporasi kan ada yang misalkan di kota mana ada yang nggak ada nih merek ini. Nanti ya palingan cari yang mendekati. Biasanya sih gitu. Iya, paling gitu Bor. Kan jujur di Palembang tuh nggak ada yang gitu. Lu di Palembang nggak ada makanan-makanan yang unik-unik gitu. Iya. Gue pertama kali ke Jakarta, ada ini, ada ini. Kayak tau gak sih orang desa, ini, gitu. Berarti di sana aspal jadi Anjing ini keren nih. Tapi Kak Putri, boleh di-spill gak sih dulu pas lu baru pertama kali terjun di dunia ini, modalnya tuh ngabisin berapa? Ngabisin modal berapa? Kalau boleh Ngabisin tahu ya berapa Kak, ya? kalau boleh tahu. Estimasi aja deh, aku juga lupa soalnya. Karena aku waktu pertama kali bikin itu kan cuma rasa strawberry sama Milo. Kan kalau Milo kan dulu kalau ngikutin resep YouTube yang Milonya yang sasetan tuh, Bener. sama dia pakai susu kental manis. Terus kalau Oreo ya paling susu kental manis sama evaporasi ya palingan 100 sampai 200 ribu lah. Karena kan langsung banyak bikinnya, bukan satuan gitu. Gitu. Belum beli botolnya juga. Beli botolnya kan Oh dia nggak iya. bisa eceran. Rata-rata kan minimal ada Apa yang di sekantong? iya ini ya? sebal gitu. Ada yang minimalnya 50 gitu kan. Ada yang minimalnya 100 biji gitu kan. Itu udah mah tutupnya. Iya, nggak mungkin nggak ini doang nggak kalau tutup terpisah. Terlalu pelit tuh untuk dijual. Nih tolong yang punya toko plastik murah kasih linknya biar Kak Putri lebih murah makanya beli gitu. Nah, aku udah ada langganan. Oh, udah ada langganan. Kebetulan gitu. dekat rumah. Jadi ya Syukurlah. nggak terlalu berat di ongkir lah gitu. Iya, biasanya kalau udah murah jauh, ongkirnya berada di sini kan Kak? Itu Gitu. yang kadang kendala. Ya emang kalau yang namanya udah jualan kita emang harus pinter-pinter juga sih nyari. Bener. Kayak nyari toko supplier gitu kan. Ya aku juga gitu, dari yang belinya di warung atau bahkan di mana, tahu ya udah tinggal belinya ke agen atau ke pasar. Oke, dia pinter loh nyari supplier kan dia Oh, ada gitu. ada bisnis juga dia. Supplier apa? Enggak, dia Enggak, lu memuji dulu nih ujung-ujungnya gini kan. Gua enggak Enggak. percaya sama dia. enggak dia ada. Lu kan ada bisnis yang di ini Pandeglang, depan rumah lu. Apa tuh? Oh, itu toko agen biasa. Oh, Agen yang jualan apa? Iya, jualan minuman, jualan sembako, lengkap lah. Nah dia iya, lengkap Kak. kayak gitu. Ini sembako, ini toko semen, ini toko beras, toko ini, toko voucher, ini toko showroom mobil, ini dia semua. Dia kayak gini-gini. Orang kaya lama dia Kak. Waduh. Lu Citato ya, nggak punya toko ya. Wah, Cok, tolong ya. Gila Cok, Citat. Coba di beep lah. Jangan sih, biar tahu orang-orang itu kalau memang si bangki. Memang dia doang yang dongo, yang lainnya bagus. Udah aku terima deh gitu. Biar lu aman kan. Aduh. Nah Kak, pas
Kakak Joli ada pengalaman unik gak sih pada saat ngejalanin bisnis ini, kayak lucunya atau baiknya atau buruknya gitu? Ya gitu, kalau lucunya mungkin dari kayak kita sebagai penjual ke customer gitu kan. Ada yang apa ya? Kalau yang lucu-lucu, kalau aku sih mungkin lebih terharu, ada yang apa lagi temen tuh lagi ada meeting di Jakarta, dia dari Bandung. Terus dia ngabarin aku buat apa namanya, buat meet up gitu kan. Ya udah aku sekalian aja bawain susu jelly gitu kan, dan alhamdulillah dia suka gitu. Ada juga yang kebetulan lagi main ke rumah saudaranya, ya udah sekalian bawain. Dia mesen tapi ya palingnya kita kasih bonus berapa lah gitu. Berawal dari situ. Iya. Bisa jadi segede ini. Iya. Lu juga. Iya kan? Kak, dia mau balik Pandeglang. Dia biasa mobil bawa. Dia sering loh bawa makanan banyak-banyak gitu, Kak. Dia kadang Sayang emak. iya sayang banget. Iya sih. Tapi memang gitu, biasanya dari mulut ke mulut. Yang dari aku juga awalnya apa cuma berbeda dari teman ke teman gitu kan. Terus ya emang kita harus nyoba ikut entah komunitas atau apa gitu kan. Oh, kakak ikut komunitas ini? Ada ikut, mungkin pernah dengar kayak kelas optimasi sosmed gitu kan. Gue gak pernah denger sih. Lu pernah, Bang? Ya itulah pokoknya ada Itu grup. komunitas kayak gimana sih, Kak? Jadi apa namanya, kalau aku ikutnya itu jadi kayak kita nih posting nih, nanti kita masuk apa ada masuk kelasnya, terus kita list nanti link postingannya itu gini, nanti dibantu sama teman sekelas itu dikasih love sama di komen gitu, atau love sama save Biar atau kebus. follow. Biar ngebus. Betul. Oh gitu caranya. Iya, dan disitulah juga aku pertama kali live di sosmed yang benar-benar di luar kerjaan aku. Gimana awalnya sosmed gitu? Apa? Live-nya? Iya. Live-nya aku nggak kamera depan gitu, bener-bener kamera belakang. Itu produk gini. Iya, ini meja. Iya. Stiker aku. Waktu itu produknya lagi belum ada, cuma stiker, terus tangan aku. Ya itu, jadi bener-bener pakai kamera belakang, dan suaranya tuh juga masih yang belum sepede sekarang. Suaranya aman kan? Gak kayak saya dulu. Gak gitu kan? Enggak, tenang aja, tenang. Oke, jadi yang Capek apa gua sih, malu. kayak orang yang bener-bener gak pernah ngobrol di di streaming, yang bener-bener cuma halo. Ya, tapi Kayak kita kayak nih. kita nggak? Kayak kita. Lu doang. Ya, kami kalau di luar kamera, kalau off ngobrolnya udah udah cerita nabi, cerita apa tuh udah disebutin semua dah kalau masalah Iya. agama. Iya, Tapi memang. kalau pas Nabi lagi kayak menggadek gini, ya. Langsung kicep. Tapi wajar, aku tuh baru pede tuh live streaming keberapa ya. Jadi bener-bener gak sekali langsung bisa, atau 2 kali langsung bisa, kayak gitu. Baru juga open kamera depan pun juga live streaming keberapa gitu. Oh, emang setiap hari ya? Tapi kalau pekerjaan kan mau nggak mau ya. Tapi maksudnya kita nggak harus terus ngeliatin kamera terus, karena kan kita kan basicnya memang radio. Jadi kayak kamera itu cuma untuk kayak video streamingnya aja, gitu. Kakak dulu pernah kerja juga sebagai penyiar radio gitu? Iya. Wah. Dulunya siaran. 1, 2. Iya. Gagak. I mean itu aja juga nggak keduga, yang dulunya magang terus ditawarin kerja di situ, ya udah gitu kan. Dulu kalau magang aja kan cuma bantuin gitu kan, kayak bantuin nerjemah, terus sampai apa namanya bantu nyiapin siarannya gitu kan. Nah terus karena tidak ada penyiar jadi aku ditarik, dan itu kan karena Sabtu Minggu, jadi nggak terlalu kaku lah lebih gitu kan, nggak terlalu fleksibel lah. ketat, benar. Kayak kami lagi kuliah gini cuma Sabtu Minggu bisanya gitu. Nah iya, jadi maksudnya santai aja gitu kan kalau Sabtu Minggu. Ya udah, itu juga karena masih bener-bener on script gitu kan. Bener-bener aku tuh harus sambil baca karena nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Ya udah, lama-lama ntar kebiasa juga. Ngalur gitu, Kak. Ya sama, kami juga masih baca nih, Kak. Tapi Kak, ngomong-ngomong kunci sukses di bisnis nih apa aja sih? Kalau dibilang modal tekun, iya. Ulet iya. Cuma adakah perlu modal lain nggak? Selain modal duit ya? Iya, emang baru mau ngomong itu. Modal duit iya, tapi modal duitnya pun juga kita harus pinter-pinter loh. Karena
bisa aja misalkan nih aku jualan buko pandan, di aku laku, tapi di teman aku laku nggak, kan itu yang belum tentu. Jadi kita harus tahu dulu juga target pasarnya. Jadi ya modal apa istilahnya, mau belajar Iya sih. gitu. Karena ya kalau kita yang juga nggak mau belajar gitu, maksudnya asal main jual-jual aja gitu, Bener ngelihat lah. kayak ngelihat Bener sih. benefitnya, wah gede banget gitu, benefitnya sampai jutaan. Karena aku aja pernah nyoba jualan salah satu produk dan ternyata di aku kurang laku karena satu harganya jadi apa, out of range lah gitu Oh, untuk target target pasar aku. pangsa. Target pasarnya benar. Jadi misalkan target pasar aku rata-rata yang budgetnya palingan 20.000 lah buat jajan cemilan doang. Sedangkan aku waktu itu jualan makanannya itu cemilan, tapi harganya tuh bisa 20 sampai 25 untuk satu pouch yang ukurannya itu kalau nggak salah cuma 200 gram kalau nggak salah. Jadi ya bener-bener dikit, kayak kurang worth it gitu loh. Kayak bungkus ciki ya. Iya kan? Ya kayak gitu. Gede doang bungkusnya. Iya, bener. Pas bung. Ya Allah. Dibuka isinya. Ya itu bener. Udah gitu kan ada juga yang kayak minimal ordernya lumayan banyak gitu kan. Ada yang minimal ordernya sampai 50 bungkus atau 100 bungkus gitu kan. Ya mungkin kita ngelihat dari sisi baiknya aja kan. Dia pasti ngepostingnya yang udah untung berapa ratus ribu atau bahkan berjuta-juta gitu kan. Gak mungkin langsung rugi kan gak? Itu dia. Makanya kita harus ngelihat juga gitu kayak di kita nih bakal laku nggak? Kalau emang nggak bakal laku atau kita udah coba jualan tapi nggak laku, mendingan langsung stop. Sayang nanti kitanya yang capek, ujung-ujungnya apa? Kita juga yang makanin. Bener. Bener loh. Aku jadi taruhlah aku ada 100 bungkus yang laku tuh nggak nyampe 50-nya. Jadi saya kakak makan semua. Betul. Lu yang jual, lu yang keluarga kenyang. juga yang makan gitu. Udah makanin aja gitu. Tapi kalau nggak salah ada yang pernah bilang di sosmed itu kalau yang jual makanan gini kak ya, kalau dia nggak makan, tapi dia senang kalau misalnya meskipun dia nggak laku, tapi dia tetap makan dagangan sendiri, kayak senang aja, dia nggak terasa rugi karena dia berusaha. Iya, Gitu. memang. Itu ya kali. Pokoknya lu yang jual, tetangga lu yang seneng. Ya gue tanya deh, kalau jual obat gak laku obat, dia makan obat semuanya. Dicemilin. Gak mungkin kan? Iya, dicemilin. Mau mati lu. Iya, kadang aku misalkan nih buko dulu kan awal-awal kan kadang belum bisa lah bikin kayak takaran untuk seresep atau 2 resep gimana gitu kan. Jadi benar-benar ngikuti 1 resep kan dia bisa buat 8 toples kalau nggak salah waktu itu. Nah kan kalau tahu-tahu udah 2 hari masih ada sisa kan mau gak mau kan mendingan dimakan gitu kan. Oh iya, sayang. Kayak gitu. Jadi ya udah nih dek makan gitu. Atau enggak ya aku makan gitu. Ngomong-ngomong kak, sebelum lanjut mas, Apa tuh? gue boleh lagi nggak satu lagi? Nih. Kasian banget kayaknya lah. Enak ya Ge. Malumin ya masa pertumbuhan. Nih. Ya Allah, namanya juga makanan dikasih juga Jadi mau. bukan ngelirik ke aku, dia ngelirik buko dia. Iya, ngelirik kakak sambil lihat buku. Gini ya. Yang hijau. Matanya ngelirik ke buko gitu. Gak apa-apa ya kak? Iya santai aja. Aku malah justru kalau ketika mereka tuh beli bukan karena mau ngelarisin dagangan aku, Nah itu dia. Benar itu kak. tapi karena emang suka. Hmm. Itu atau misalkan dibilang apa aku kangen nih sama susu jelly kamu gitu. Ada pride untuk kita sendiri gak sih? Kayak Iya bener loh, bener kayak langsung aku yang bacanya langsung aduh seneng banget gitu. Iya. Atau yang demen sama buku aku gitu, misalkan hari ini beli terus besoknya aku misalkan open PO atau ada promo dia beli lagi gitu, itu seneng banget. Tapi PO setiap hari Jumat berkah. Kalau tiap Jumat tenang ada. Ah, itu pasti. lu bawa ke tempat kerja lu. Tergantung gue shift berapa. Oh gitu. Iya, kalau shift 3, shift 2 masih oke lah. Shift 3 siapa yang mau makan? Orang gue sendiri yang masuk sama operator. Tadi udah ngomong kunci suksesnya kan kak. Sekarang nih yang hal yang haram dilakuin di bisnis ini, kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan itu langsung ambiar bisnisnya. Itu hal apa? Apa ya? Pesugihan kali. Ya pokoknya hal-hal yang pokoknya yang benar-benar jangan dilakuin tuh kayak apa? Yang kalau memang bukan duit kita, bukan maksudnya ya kalau kalian berani modal dari investor atau apa, ya oke lah gitu. Tapi kalau belum berani,
udah ngandelin duit sendiri aja dulu gitu. Pokoknya jangan coba yang aneh-aneh lah gitu. Entah dari yang ya mungkin pesugihan atau jangan deh, seriusan. Kalau dia kayaknya pakai pesugihan nggak? Aduh. Baik banget Kak tokonya. Bercanda. Amin amin amin. Gila malah amin pesugihan ya Ki. Apalagi kalau ada pelihara tuyul atau apa, wah itu jangan. Nggak bercanda-bercanda. Kalau ngomong piara-piara tuyul nih Kak. Iya. Sekali kalau Lu mau ngomong itu kan? Kalau Rijo, Aduh. Covid. babi jadi-jadian. Oh, kita bukan disclaimer, itu ada di jejaknya di internet. Yang baru-baru Iya sih, yang terakhir, aku pernah lihat. Iya kan yang terakhir babi kan? Bukan yang terakhir. Covid lah. Bukan. Apa? The New Rules. Bukan. Lu nggak tahu ya? Kalau bukan dulu siapa ya? Ini Apa? Kadang lu tuh yang tahu lu doang, cowok. Gua enggak. ada nggak yang tahun baru yang diundang ke satu mall? Katanya ada. Oh, Ya. ngibul yang Iya ngibulin. ngibul itu, gitu sih. Oh, aku nggak tahu yang itu. Oke, ya udah, nggak apa-apa, nggak perlu tahu kan? Ya pokoknya gitu deh. Mendingan modal sendiri dulu intinya gitu. Modal sendiri. Nah, kalau memang apa misalkan nih baru kita produknya satu gitu, ya udah tekunin aja dulu satu sambil nabung gitu. Kalau misalkan kita mau coba jualan produk lain gitu, tentang reseller atau mungkin kita mau bikin sendiri gitu. Ya aku aja juga nanti mau ada apa baru rencana mau adain kayak rice bowl gitu-gitu. Wow. Oh, Modalnya kan lumayan. Kayak dari nasi, terus lauknya, belum wadahnya gitu kan. Jelas wadahnya itu pasti emang lebih mahal. Itu yang Iya. paling penting sih, Itu packaging paling kadang penting, menarik packaging. juga. Benar, karena kalau kita packagingnya B aja kan belum tentu orang bakal tertarik gitu kan. iya sih. Nggak mungkin Ya rice bowl. minimal, kalau aku minimal yang penting makanannya enak dulu. Iya makanan Nah, enak. itu dia. Tapi kayak penampilan tuh juga memang. Nah, itu dia. Dasarnya Iya. kan Kak. Kadang orang lihat dari ini kan. Iya. Packaging. Iya. Karena emang kita aja walaupun dibilangnya nggak mau ngelihat penampilan, tetap aja yang dilihat penampilan Nah, juga itu kan. dia. Iya. Lu bener. kayak dia Kak ayam yang ini yang merek terkenal sama ayam yang biasa gitu. Nah, kan. Dia beli yang besar itu pasti. Duh. Gitu. Ngomong-ngomong Kayaknya kayak burger. Nah, Di iya. iklan segini datangnya segini. Iya, itu kan. Iya kan? Iya. Ngomongi besar kecil nih Kak, kita kan gue tadi tersinggung di otak saya kompetitor karena besar kecil nih. Otaknya kesinggung. Tersinggung, bukan tersinggung dong, maksudnya Tersirat. ada tersirat sekali iya. lewat gitu. Ini tersinggung Nah, sih. gini Kak, Bingung kan lu? sorry Kak, ini katanya pemilihan kata saya itu kadang berubah gitu. Nah Kak, kalau mengin bisnis setiap bisnis itu pasti ada namanya kompetitor nih. Gimana sih pandangan kakak terhadap kompetitor itu? Kompetitor itu membuat bisnis kita menjadi lebih anjlok kah? Atau dengan ada kompetitor itu membuat bisnis kita nih menjadi lebih kita berkreatif gitu untuk menghasilkan lebih? Berinovasi ya. Ya berinovasi gimana? Kak? Innovagenix. Kalau aku pribadi mah kompetitor, ya udah kompetitor gitu kan. Ada pernah, ya nggak usah jauh-jauh lah, di dekat rumahku ada warung dan dia ternyata kayak misalnya ada orang narok lah gitu kan, ada orang narok susu jelly juga Oh, dan harganya di bawah aku. oke. Ya udah akhirnya aku coba dan ternyata ya aku nggak mau ngebanggain tapi enakan punya aku. Gitu. Tapi ya dari rasa aja udah beda gitu kan. Itu satu. Dan ada juga yang pernah bilang katanya kalau produk buatan aku lebih enak. Dia bukan niatnya muji tapi memang dia udah Faktanya. nyoba yang lain. Emang secara isi kalau aku kan botolnya yang 250. Sedangkan kan yang dia cobain tuh kalau nggak salah 300 mili yang botolnya agak gendut gitu. Iya. Tapi emang dari rasa ya enakan punya aku gitu. Kayak ibaratnya ini dia yang bilang ya, punya aku tuh lebih premium kayak gitu. Langit dan bumi. Aduh jauh kayaknya. Tapi memang Kak, kalau memang ada kualitas pasti ada juga harganya gitu. Ya itu balik lagi karena aku ngeposisiin diri aku kalau aku yang jajan gitu. Karena kalau aku jajan ini enak, ya udah aku bakal beli lagi. Tapi kalau aku jajan ini nggak enak, udah aku ganti aja resepnya. Bener juga itu. Ya kayak strawberry nih, aku pernah beli strawberry pakai yogurt kan, pakai yogurt campuran. Terus aku nyoba merek A, aku cobain asem banget. Jadi rasa susunya itu nggak begitu berasa. Jadi kayak lebih minum yogurtnya aja. Kalau Gitu. sama yogurt. Tapi ini bukan yogurt kan, susu kan? Enggak. Kalau Itu itu kan nggak susu. pakai. Itu pure susu.
Kayak lama-lama ASMR nih, ASMR buko ini. Gimana otak lu udah tersinggung lagi gak? Nah kayaknya itu jadi apa mukbang. Nah Oh itu. ya mukbang. Tapi betul loh, ini memang enak banget loh. Makasih. Lu melawan Tan Boykun bisa gak? Badan doang gede lu. Tisu dong. Saking enaknya lumer. Emang lapar. Iya. Nah Kak, sejauh ini udah ada berapa kompetitor sih yang lu tahu Kak selain yang tetangga sebelah Kakak yang jual itu? Yang ku tahu sih itu kalau susu jelly kan mungkin karena satu ada juga yang kayak nge-reseller kalau nggak salah namanya My Jelly apa-apa gitu. Pokoknya ya banyak lah gitu. Dia ibaratnya kan orang-orang tinggal ngejual aja gitu kan. Tapi ya aku nggak maksain gitu. Maksudnya ya udah kalau mereka mau jualan itu ya monggo gitu kan. Harga juga mungkin lebih murah gitu kan. Tapi ya kalau aku mah ya udah aku jualan aja punya aku gitu. Tapi kalau sekarang sih karena waktu itu aku sempat vakum, jadi reseller aku juga apa namanya ya udah mereka udah entah jualan lain atau enggak, ya akunya yang belum open reseller lagi gitu. Oh gitu. Nah Kak, kalau pas ngalamin selain bisnis ini Kakak juga ada bisnis lain tuh. Pernah nggak mendapatkan kompetitor yang tidak sehat? Jadi kayak menjelekkan tentang Kakak bilang tuh kayak lapak Kakak ini nggak bagus-bagus. Pernah nggak dapet orang yang kayak gitu? Kalau ada spill. Ya, Kalau ada spill pokoknya. Kita spill di sini. Gak mau tahu gua. Iya, gitu. Ya nggak tahu ya kalau di belakang ya. Kalau yang dapat yang kabar yang aku denger sih nggak ada, alhamdulillahnya. Oh syukurlah. Iya, kalau yang aku terima. Tapi kalau yang di belakang kan nggak tahu. Bener juga sih. Gitu. Ya kalau aku mah ya udah, aku bikin aja sesuai yang emang begitu gitu kan. Nggak ada yang aku buat-buat. Ibarat kata kalau pencuri ngaku penuh tuh penjara, ya kan? Nah, iya, Bener. Nggak usah diambil pusing kalau begituan mah. Kok lu ketawa? Selama dia di sini, Ya. baru ngomong peribahasa yang bener ini doang. Oh gitu. Biasanya salah terus. Biasanya salah terus Kak. Sampai dia pusing. Palanya sampai kasihan lihat pala dia. Jadi pala Kasihan Baphomet. sutradara kita. Iya Kak. Dia emang terbaik lah. Kalau nggak ada dia kami udah pusing nih. Oh gitu. Kami ngebuat skrip, dia fokusin kamera nih gimana dapat semua gitu. Oh gitu. Kalau kami jelek melakukan perform, kasihan di dia juga sih. Iya. Sebenarnya masa bodoh kami Kak. Aduh. Jangan dong. Gak peduli juga sih. Sama dia ya maksudnya. Ya. Nah, kalau sekarang ini dukungan yang paling Kakak butuhkan nih, kan Kakak udah berjalan seperti biasa. Yang kayak bukan maksudnya gini, udah berjalan, ya bisa udah jalan. Tapi Kakak masih ada butuh apa lagi nggak sih untuk menyupport bisnis Kakak ini Kak? Gitu biar lebih ekspansif gitu. Duit. Duit. Iya pasti Kak. Maksudnya kayak Kakak harus belajar. Speechless. Enggak, bukan Iya masalah. maksudnya. Ya, duit memang pasti. Ya, Cuman memang duit, ya. maksudnya apakah Kakak harus belajar metode apa lagi untuk ningkatin ekspansi bisnis ini? Ya paling emang sih aku kepikiran kayak mau coba buka stand gitu kan. Tapi ya itu modalnya lumayan kan. Kalau emang buka stand mahal ya? Yang ku tahu sih kayak minimal kayak apa sih? Yang kalau orang-orang Jangan bilang J-Expo ya Kak. Enggak. Yang kayak orang-orang ada ikutan franchise-nya Haus atau mungkin yang lain-lain kan itu lumayan gitu kan. Aku pernah lihat juga lah gitu di iklan IG yang brand ini brand itu yang ada yang mulai dari 500.000, ada yang mulai 1 juta. Yang aku takutnya satu nyari spotnya nggak tepat. Itu dia. Karena kalau udah gitu kan yang kelolanya kalau misalkan aku sendiri kayaknya bakal keteteran. Itu. Dan nyari orang yang dipercayanya yang susah. Iya sih, bener. Makanya aku nggak apa-apa masih angan-angan dulu, masih rencana dulu gitu. Tapi ya mungkin ntar. Oke. Sampai ada yang dibilang, "Kak buka cabang dong." Iya ntar ya. Bukan cabang dong di Pandeglang. Boleh tuh. Boleh lah. Palembang juga boleh tuh. Boleh. Palembang tuh memang kayak tadi saya bilang gak ada apa-apa gitu. Iya. Oke Kak. Adanya? Ada mall. Pempek doang. Hah? Pempek Pempek. Ya, pempek. Kalau pempek memang enak. Ngomong-ngomong Kakak dari mana Kak? Aku mah asli sini, aku asli Jakarta. asli Jakarta. Saya pikir orang Palembang juga. Mamaku yang Palembang. Oi, mamanya. Iya. Pasti udah kebiasa kalau sama orang Palembang ngomongnya kayak gitu kayak. Nanti ngobrolnya sama mama ya. Wong gitu galo ya. Oh gitu galau. Wong gitu galuh. Itu artinya apa sih Pin? Gua nggak tahu loh. Wong gitu galo. Orang kita semua Oh. itu.
Gue tau dari Sriwijaya FC dulu. Jargonnya itu kan, Wong Kita Ya. Galuh. Ternyata Iya. itu artinya. Iya, sampai memang. sekarang dimanapun kalau Palembang ya jargonnya itu gitu. Iya, Wong Kita Galuh. Nah kak, kalau boleh tahu nih kak, apa yang udah kakak capai nih dari bisnis yang kakak gelutin ini? Apa ya? Kalau aku pribadi sih brandingnya yang aku nggak duga dari ikut komunitas itu. Itu yang minimal yang aku pengen banget itu tuh orang kenal sama Aru Taste. Kayak gitu. Jadi yang awalnya niatku kan memang ya wajar lah gitu dari terdekat dulu. Terus dari komunitas itu nyamber. Nah itu sampai aku ngirim ke Bojong, aku ngirim ke Bekasi. Itu benar-benar di luar dugaanku itu. Wow. Bojong? Bojong, Bojong Bogor, apa nih, Kak? Bojong. Bojong Gede. Bojong gede. Di daerah gue juga ada Bojong. Gue kira udah ada di sana. Serius. Dia masih Gue mikir pakai Bojong gede apa Bojong mana nih? Iya Bojong Gede. Pernah ke Bogor juga ngirimnya. Gitu. Karena kan aku mau ngirim keluar Jabodetabek kan satu nggak ada pengirimannya. Gitu kayak Sama, Paksel iya, atau apa kan bener sih. nggak nyampe. Apalagi Gitu. ini gampang expired juga kan kayak. Iya, maksudnya karena nggak pakai pengawet ya itu, jadi rentan rusak. Oh ini free, tanpa pengawet sama sekali. Enggak. Makanya kayak ya udah itu di kulkas 3 hari, tapi kalau di suhu ruang kayaknya nggak nyampe 12 jam deh. Namanya juga susu. Oh iya. Gitu. Gue mau nanya nih kak, tapi di luar topik sih pertanyaannya. Menurut lu faktor keberuntungan juga berpengaruh besar nggak sih sama bisnis lu yang lu jalani sekarang? Ya, faktor luck. Faktor luck. Mau dibilang 100% sih juga enggak sih kalau Karena namanya ada keberuntungan. andil lu juga kan ya. Iya, maksudnya ya kalau keberuntungan tuh ya mungkin entah di awal doang dia laris atau memang dia tuh pas targetnya. Iya benar. Gitu. Karena kalau yang targetnya pas, ya udah dia bakal jalan terus. Jalan, maksudnya ya laris aja gitu. Tapi kalau yang nggak beruntung, ya udah di awalnya doang, kayak viral doang lah. Iya, kayak Gitu. yang kita ngomongin tadi ya. Iya, es kepal Milo tadi. Iya bener-bener. Lu nggak tahu kan? Es kepal, tahu gue es kepal Milo. Tadi lu bilang nggak tahu. Kepal Milo tahu. Kalau yang aneh, apa tadi kata lu tadi? Es kepal Milo. Oh yang di awal tuh es kepal Milo. Iya. Oh baru tahu kak. Tendang aja apa nih anak ya? Gua tadi- capek gua. Ngomongin luck, gue tuh pernah denger dari podcastnya Deddy Kobuzer Gua sama seneng nih kalau dia udah kayak gini seneng nih. Ayo kita dengarkan. ada kan sama Deddy Kobuzer sama Zawin apa? Iya. Nah kalau keberuntungan tuh bukan diberi tapi tercipta gitu berdasarkan dari kemampuan kita. Bukan dicari. Bukan dicari, dicari berdasarkan dari kemampuan kita. Cuman Iya. bukan diberikan kayak gitu, Bor. Iya, lah, orang juga nggak mungkin tiba-tiba Karena nih duit. kalau diberikan kan itu bakat jatuhnya kan. Iya, benar. Emang hoki dia sih. Kesel kalau orang gitu jual apapun bisa Tapi dia. memang ada orang yang hoki itu ada. Tapi kalau di bisnis aku kurang tahu ya. Tapi kalau emang hoki itu emang ada. Oh gitu. Iya sih. Nah pas kakak jadi bisnis ada nggak kayak denger kayak kalau kayak orang Cina ya, ya nggak masalah dong. Iya, nggak masalah. Bisnis kan, bisnis tuh kayak kalau membuka pintunya tuh harus ke arah matahari biar rezeki masuk. Oh aku enggak. Nggak ada ya. Enggak. Kan nggak tahu kita biasanya orang Harus Ini pakai ini apa? juga kan? ya neko. Kucing ya, catnya. Iya kucing ya. kucing gitu biar narik rezeki masuk ke Iya. dalam gitu. Enggak. Kalau Planet Ban yang ini ada nggak? Yang boneka gede banget. Sebut nama lagi. Sialan. Hati-hati ya. Lu memang. Hati ya. Pulang lewat mana? Yang ini. Aduh. Aduh. Nah kak, menurut kakak nih, Hmm. kan udah ngomong bisnis jauh banget nih Iya. kita. Kalau cara terbaik memulai belajar bisnis itu gimana sih? Apakah kita harus kepentok keadaan dulu kah? Atau apa gitu? Biar kita memulai bisnis itu. Kalau sekarang kan banyak orang yang katanya dengan alasan nambah penghasilan. Kalau kataku mah coba aja dulu. Jalanin nggak? aja dulu. Karena dari apa? Entah bebas mau jualannya apa gitu. Dan yang penting kita tuh bisa. Maksudnya kayak aku nih, aku pernah coba jualan kayak baju gitu kan, kayak jualan skincare. Oh. Tapi ternyata akunya tidak maksudnya passionku tuh nggak ada di situ. Jadi ya benar-benar cuma kopas doang. Jadi ya giliran ditanya apa, aku masih harus nanya ke admin aku atau gimana gitu. Kayak template-nya udah ada. Beda kalau kayak gini kan kayak kita yang Kalau bikin. ini udah aku bisa nyerocos panjang lebar bisa.
Kalau udah tahu dari awal cara bikin. Karena memang iya, maksudnya walaupun produknya aku reseller, tapi setidaknya emang aku tuh tahu gitu. Ya mulai dari udah tahu rasanya gitu kan. Mulai kayak ketahanannya gimana kayak gitu. Ya balik lagi passion kita tuh apa? Apakah makanan, minuman atau bahkan fashion mungkin, skincare gitu. Berarti sebelumnya udah banyak kayak bisnis ya yang Iya, aku udah banyak coba-coba dari 2019 apa 2020 gitu. yang itu meledak udah ini. ya itu ternyata memang tetap aja balik lagi ke makanan minuman juga. Makanan minuman. Iya, makanya jadinya resellernya udahlah aku cari yang kayak sambal kurma tuh kan unik kan. Iya benar. Dan ternyata memang di Indonesia tuh baru dia doang yang jual. Cuma karena dia lagi belum ada open PO lagi, ya udah gitu. Jadi belum aku posting lagi. Walah. Tapi memang enak dia itu manis, legit, tapi pedes juga. Ntar nanti kalau ada aku bawain ya. Boleh sih. Tiap hari kesini juga nggak apa-apa. Ya iyalah Kalau gratis makanan gitu kan. gratis gak apa-apa. Dia irit pasti. tinggal bawa nasi aja udah. Iya benar. Gitu. Tapi ada nggak sih Kak sosok yang lu jadiin kiblat buat bisnis ini? Kalau bisnis ini sih aku nggak ada berkiblat ya, karena kan emang banyak banget orang yang inspiratif gitu. Kayak dari pernah lah yang namanya jualan tuh males gitu kan, males jualan. Gitu. Oh pernah gitu. Pernah lah. Pastilah. Pasti. Yang walaupun ibaratnya udah tinggal jualan aja bisa aja masih males-malesan, apalagi aku yang bikin gitu kan. Ya mungkin ada juga kayak orang-orang jualan yang di pinggir jalan tuh ada pernah dia nutup kan. Ya mungkin karena itu lagi capek. Sama kayak aku juga. Tapi ya kadang tahu mungkin kita lagi nge-scroll di IG apa di medsos manapun, tahu ada yang bikin kangen jadi semangat lagi gitu kan. Gitu. Jadi kalau dibilang kiblat mah nggak ada. Kiblat tuh cuma satu, Bor. Kiblat gua berdua. Kiblat lu kemana? Kiblat tuh kemana? Gini lah. Vin. Tapi dia hafal kok Kak. Oh. Iya kan? kebiasaan. Ya wajar sih. Ya Tapi wajar, maksud- orang kan temen gue ya kayak Iya. gini. Heeh. Tiap hari. Yang Kalau penting di jangan kosan- keceplosan aja. Oh iya. Jangan sampai. Auto login ntar. Iya. Bentar lagi Ramadan loh Vin. Bulan terbaik untuk minta maaf ya. Iya lah. Bukan baik sih, baik kepala. Kapan lagi lu ngerasain bulan Ramadan lu? Ya tahun kemarin ngerasain. Kesel gua. Nah Kak, sejauh ini ngejalanin bisnis sih, apa sih harapan Kak Putri ke depan bisnis ini? Apakah ada target yang mau dicapai Kak di tahun ini? Di tahun depannya lagi ada yang mau dicapai Kak? Tuh. Ini tuh tadi aku pengen banget buka stand sebenarnya. Keren. Tapi belum tahu kapan. Mungkin itu emang rencana jangka panjang lah ya jatuhnya. Kalau rencana deket, ya itu aku mau nambah produk, cuma masih maju mundur ya bang. Amin. Semoga cepet ya kayak Ya amin. Nah Kak, kenapa nggak coba di Car Free Day gitu? Pernah nggak coba yang jual di Hessen gitu kan ada? Pernah. ya? Pernah. Nah, Pernah, tapi yang waktu belum COVID. Jadi yang benar-benar aku pertama rilis itu Aru Taste. Awalnya kan jualannya di kantor. Terus kepikir coba jualan di CFD. Aku sampai beli cooler box yang ukuran nggak small sih kayaknya, apa yang medium gitu. Itu aku bawa dan ternyata ya laku juga ternyata. mau laku. Kalau waktu itu kan dulu aku jualnya 20.000 3. 20.000 dapat 3 botol. Oh. Kalau sekarang kan 10.000 1. Iya. Gitu. Dan ternyata emang laku gitu. Cuma tinggal dibuka. Maksudnya iya gitu. Jadi tahu dari satu orang terus beli lagi. Cuma ya karena dulu kan belum pakai stiker, nggak kayak stiker sekarang. Jadi Masih ya polos ya. bener-bener cuma kayak ditempelin yang kayak labelnya Tom and Jerry tuh, Ya. yang ditulisin strawberry. Dia nggak tahu Kak label Tom and Jerry. Gue tahu ya. Tahu gua tahu. Oh tahu. Apa itu? Label Tom and Jerry. Gue udah firasat gak tahu dia masih. Ya makanya cuma gitu doang gitu. Tapi memang ada kepikir mau coba jualan lagi gitu kayak di CFD atau apa. Paling ya tinggal modal meja lah gitu. Kan lumayan kalau nenteng-nenteng cooler box gitu kan berat. Oh, kemarin tuh nenteng-nenteng cooler box Kak? Iya maksudnya kan nyari spotnya juga gitu kan. Karena kan emang kita kan cuma modal cooler box doang gitu, nggak ada meja atau apalagi bawa mobil gitu kan nggak gitu. Di Palembang ada CFD? Ada. Dari di Sudirman.
Sama kalau di sini di Jakarta Sudirman juga. Iya benar. Ya sama di Jenderal Sudirman semua pasti Car Free Day. Kayaknya mungkin itu ada bersejarahnya mungkin ya. Iya ada mungkin ya gitu Kak. Lah Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami nih Kak. Saran buat teman-teman di luar sana nih yang ingin coba bisnis tuh, apa sih yang harus dimilikin secara umum sebagai orang bisnis tuh Kak? Mungkin Kakak bisa sampaikan ke orang-orang yang mau beli bisnis nih. Biar bisa survive kayak Kakak sekarang. Iya, dari 2015 sampai 2024. 2018 sampai 2024. Iya, berarti hampir 6 tahun kan Kak? Iya, ntar Oktober. Oh gitu. Iya, saran dari aku sih cari dulu passionnya maunya apa. Jangan terpengaruh sama apa kayak ini loh ya benefitnya sampai segini, ini loh benefitnya sampai segini. Kalau nggak ada passionnya ya percuma, kitanya juga yang ogah-ogahan nanti ngejalaninnya kayak gitu. Terus juga dibilang katanya bisnis tanpa modal. Itu aku pernah nonton video. Dia bilang katanya kan ini bisnis kan tapi tanpa modal gitu. Tapi dijelasinnya apa? Gak mungkin tanpa modal. Minimal internet aja. Kan itu juga modal. Iya. Bener sih. Gitu. Terus juga kita belajar. Itu kan modal waktu juga. Terus aku pikir ya juga sih. Baru ya terbuka ya otaknya. Iya maksudnya kan banyak banget gitu yang dibilangnya bisnis tanpa modal alias kayak cuma ngedropship doang gitu. Karena kan kita ngeposting dulu. Terus gimana biar orang-orang tuh tertarik sama jualan kita gimana gitu kan. Nah kan butuh waktu kayak gitu. Dibilang cepat lambatnya ya balik lagi ke orang. Nggak bisa disamain. Aku aja termasuk brandingannya termasuk lama gitu. Di tahun pertama itu baru mulai banyak orang yang kenal termasuk reseller yang tadi juga gitu. Jadi nggak bisa dipastiin ini bisnis paling laku, ini bisnis paling laku. Enggak juga. Banyak naik turunnya juga kan. Iya, harus Naik banyak turun itu wajar. belajar juga lah memang. Bener itu iya. Bahkan aku aja sampai sekarang masih belajar kok. Gitu. Dan yang penting yaitu personal branding. Ya. Entah mau kita nunjukin diri kita di depan kamera ataupun enggak, itu pilihan masing-masing. Tapi semua berawal dari kamera belakang. Betul bener. Bener kan? Semua berawal dari kamera belakang Kak. Iya, Bener. semua dari kamera belakang. Minimal kita tuh berani ngomong dulu. Iya. Nah, itu. Makanya banyak yang nanya gitu, kenapa buat apa sih live streaming gitu? Kalau buat aku pribadi mah ya buat ngeyakinin gitu kalau ini produk beneran ada Oh, gitu. bener tuh. Bener Kak, mulai dari kamera belakang. Iya. Ini kamera belakang nih. Gak mungkin kita selfie kan? Iya dong. Kita ngomong gini gak mungkin dong. Bener lu Bor. Lu main lagi pikir bener, lu. semuanya dari kamera belakang. Bahkan banyak kok yang streamer sekarang yang jualannya itu masih pakai kamera belakang tuh ada. Banyak banget. Karena kan ya mungkin dia nggak mau expose diri dia gitu kan. Atau mungkin juga sebatas Comfortable ya. itu pedenya sebatas itu nyamannya nggak apa-apa, aku nggak maksain. Bahkan masih ada yang nanya-nanya sama aku tentang live streaming, ya memang begitu. Oke. Anggaplah kalau mau live streamingnya kayak gini, nunjukin muka di depan kamera, anggap aja lagi video callan. Tapi sekarang udah bisa gini kan? Halo. Hai guys. Itu keren Kak. Tapi keren loh Kak. Kakak introvert atau extrovert Kak? Aku nggak tahu sebenarnya. Mau dibilang introvert, extrovert tuh aku sebenarnya nggak tahu. Aku mah ya kalau aku nyamannya apa ya udah. Ya biasa orang introvert agak susah Bor untuk memulai gitu. Apa gini-gini? Ya, Kejang-kejang lu. Keluar dari orang zona nyaman jadi. gugup gitu kan. Iya, wajar. Ada gitu. Kayak kita nih. Iya. Iya, emang Kalau gue wajar. memang extrovert cuma kadang-kadang demam panggung masih. Ya wajar. Aku aja yang bahkan udah live streaming berapa kali pun tetap aja grogi. Oh gitu. Serius, minimal tuh kalau mau live streaming kita tahu lah ada apa sih contekan. Kalau aku bilangnya contekan. Oh iya. Jadi mau bahas apa dari awalnya gimana dulu gitu. Dan syukur-syukur kalau ada yang mampir, ada yang nanya, ya itu yang bikin live streaming tuh nggak berasa. Gitu. Ada yang nyantol. Karena aku pernah yang niatnya live streamingku 10 sampai 15 menit, cuma gara-gara jawabin pertanyaan, tahu udah 45 menit aku live streaming. Oh iya. Iya. Gak kerasa tuh. Iya, nggak berasa. Udah kayak enakan dia. Ya, iya, maksudnya ya itu. Anggaplah kayak kita tuh lagi ngobrol. Kalau kitanya nganggapnya, aduh ini kamera ngeliatin mulu gitu kan. Iya, Kitanya ada yang grogi. gitu. Bener, jadi pas kalau ada kamera depan, kok muka kita kayak gini, mending kamera belakang dulu Ya, aja. makanya gue Iya. lihat dia terus. Mendingan liat orang gitu ya, dari ngeliat Marvin gitu. Gue tuh tertarik juga Kak.
pengen buka usaha gitu. Lu juga kan Bor. Cuma kadang-kadang kepentok modal kami nih Kak. Wajar. Modal dengkul aja. Dia orang kalau doang. Selama masih bisa jalan. Wajar. Namanya modal tuh pasti wajar. Iya, Makanya gak mungkin Kakak ada dengkul kita potong jual 500.000. Iya gak? ginjal kalian. Aduh. Nggak ya, paling ya itu tadi saran aku ya mendingan dari entah kita kerja atau apa ya tabung aja dulu dikit-dikit. Mau ngedropship dulu boleh gitu kan. Adalah beberapa yang nyedain dropship. Sebenarnya aku juga bisa ngadain dropship gitu. Misalnya aku jual produk harga sekian, 15 taruhlah. Nanti dari dia mau jual 20 ya terserah gitu. Nanti tinggal dikirim gitu. Ya pokoknya jangan cari yang susah. Dan jangan terlalu gegabah ya Kak. Jangan terlalu gegabah bener. Karena kalau kitanya mikir ini benefitnya gede terus kita langsung buru-buru gitu cari modalnya. Nah, itu yang susah. Bener. Kalau tahu-tahu kitanya nanti bisnis itu nggak laku, gimana coba? Itu aja. Tiba-tiba pay letter Makan numpuk. semuanya. Makan semuanya. Mending kalau makan semua. Kalau kayak baju, skincarean gimana? Bener tuh. Ya baju sumbangi. Subagin. Iya banyak yang kayak gitu. Pre-love by Marvin. Biasa gitu cuman Karena gitu. teman-teman aja banyak yang cerita kayak dia jualan baju sampai numpuk gitu di ruang tamu itu baju semua gitu. Baju jualan. Bol-bol gitu ya. Iya, yang kan kalau zaman dulu mah belum ada yang namanya dropship ya. Jadi dia numpuk begitu. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kalau nggak dikasihin ya dia jual murah, jual rugi. Kayak gitu. Sama tuh kayak dulu kakaknya Mama Bu Uwa ya. Mm-mm. Dia jualan ini Vin, kayak kaos jersey gitu dulu Oh Kak. iya. Gua kan dulu seneng bola. Oh iya. Dia sibuk. Udah gua ambilin aja jersey lumayan. Waduh, diam-diam. Bisnisnya nggak benar. Iya, itu bukan benar itu. Diam-diam comot. Comot gitu. Lumayan lah satu. Habis aja. Penuh aja lu Pak Rida. Tapi intinya kita kalau mau kami kayak masih muda kayak kami ini Kak. Berarti kalau mau buka bisnis itu dari kecil-kecil dulu aja ya. Benar. Jangan langsung kecil-kecil aja meredup dulu. gitu ya. Dikit-dikit aja dulu kalau ya syukur dari dari suppliernya maulah gitu. Misalkan yang biasanya mesti ordernya 20 atau 50 dia bisa cuma 10 doang gitu. Atau ya kalau dia nggak nyedain ya bisa aja kita yang beli satuan aja dulu gitu. Kayak misalkan baju nih misalnya kita coba aja dulu ambil udah izin gitu fotonya kita ambil kita posting. Kalau ada yang tertarik ya udah tinggal kita naikin aja harganya. Benar. Ambil untungnya juga jangan gede-gede dulu, ntar orang nggak mau beli. Ya, gitu juga ada sih. Benar. Iya, maksudnya kan kayak apalagi kan kalau kita ngejualin barang kan, ya emang ngelihatnya 10.000, terus kita kali 10 udah 100.000 untungnya. Lah tapi siapa yang mau beli gitu kan? Bener. Ini aja dari 2018 hari Jumat masih promo loh. Iya. Iya kan? Ini kalau ini dari 2022, 23 ini berarti 23. Lu jangan so tahu. Pokoknya ya ini aja juga jatuhnya inspiratif kalau terinspirasi kalau buku ini. Nah guys, denger ini enak, murah, cuma berkah 15.000. Jangan lupa IG-nya di follow nih. Ini IG-nya arud.taste. Iya, arud.taste. Gitu. Langsung. Ya, atau kakak bisa ngomong lebih baik gitu. Saya nggak biasa ngomong IG Tapi udah tersinggung lagi soalnya Kak. Iya, udah tersinggung lagi otak gue gitu. Nah, dan juga ada nomor teleponnya kok udah sini. Jadi ini sistemnya mau pesennya itu kita harus PO dulu ya Kak? Iya, baiknya memang made by order lah intinya gitu. Tapi setiap minggu ada? Kalau yang bakalan ada itu pasti ini memang buku pandan tiap Jumat. Tuh guys. Gitu. Setiap minggu kalian bisa dapetin ini guys gitu. Iya, tapi kalau mau ordernya di luar Jumat bisa, tenang. Beli banyak ntar aku kasih diskon, tenang. Nah, dia sering ngajin pengajian dia. Oh gitu. Iya. Gas, berapa? Mulai. Ayo. Enggak, dia nih apa-apa disambungin ke arah situ. Enggak Kak, dia Yang Islami. Aduh. dia memang terlalu yang kayak beragama gitu, brewok. Dia mengikutin sunah-sunah gitu. Gua nggak tahu ini bewok tiba-tiba tumbuh ya kan. Oh Islami. Emang gak pernah ngaca? Ya kan nggak tahu kan Kak kita. Gua kecil tuh kayak oh iya ya. Tiba-tiba gede begini ya udah. Iya. Itu laki ya dia. Gitu. Oh laknya ya. Iya. Padahal orang susah gitu nunggu brewok. Nah itu contoh punya lak. Iya benar gitu. Laknya di brewok buset. Gue capek. Nah itu tadi gengs obrolan kita tentang
bisnis disampaikan oleh Kak Putri juga sebagai narsum. Hai, Kami hai. ngucapin makasih banyak Kak udah datang Makasih ke sini. juga, Makasih makasih. Makasih loh ini apa? Tadi namanya? Buko Pandan. Buko Pandan. Sekalian ilmuin juga Kak tentang Iya, bisnis. sama-sama. Bagi kami yang masih baru, yang penonton luar sana yang ingin memulai bisnis, udah dapat janganlah dari Oh, Kakak. jangan. Menyala abangku. Ya menyala lah abangku. Ilmu Menyala padi. Ini ilmu pandan ya. Ya ilmu panen kan, kami ilmu padi. Gitu. Oh ya, thank you buat lu semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, aktifin lonceng, dan klik tombol like-nya. Komen dan share ke tongkrongan kalian semua. Bantuan Kak Putri juga ya. Tolong Iya di-share ke dong. teman-teman kakak nih. Gas. Biar yang kita obrolin ini semua hal random nih bisa didengar orang-orang lain dan juga bermanfaat lah Iya. ke depannya. Amin, amin. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya buat ngebahas semua hal seru, inspiratif, kocak hanya di Pojokan random karena kita nggak bakal diam. bahas hal random dong. Makasih Kak Putri. Terima kasih banyak.